Halo Sobat After Race, balik lagi bersama gue Santrina Vanalia. Kali ini kita lagi ada di launchingnya MotoGP Mandalika 2026 terkait dengan tiketnya berapa dan juga apa kata narasumber ya. Ada Menpora Erick Thohir. Bagaimana tanggapan mereka soal VDE Ega Pratama, Kian Ramadipa dan juga Mario Aji. Yuk kita tanya-tanya. Tiket MotoGP Mandalika 2026 resmi di-launching pada tanggal 18 Juni 2026. Nah, di masa early bird penjualan tiket ini, kalian bisa dapat penawaran diskon 25% untuk kategori VIP dan diskon 50% di kategori Grandstand. Kalian bisa beli tiketnya melalui website themandalikagp.com dan langsung klik beli tiket. Di situ ada penawaran menarik, misalnya untuk kelas VIP Hospitality yang untuk Premier harganya 25 juta menjadi 18.750.000 rupiah hingga 5,8 juta rupiah. Sementara untuk Premium Grandstand diskonnya 50%, misalnya zona A dari 1.750.000 rupiah menjadi 875.000 rupiah. Zona B, C, J dan K dari Rp900.000 menjadi Rp450.000. Dan untuk yang regular grandstand, zona E, G, H, dan I semuanya dari Rp400.000 menjadi Rp200.000. Halo, kita udah bersama dengan Pak Troy. Pak, ini gimana nih persiapan dari MotoGP Mandalika 2026? Saya rasa kalau kita bicara persiapan dari pengalaman yang sudah ada, kami melakukan beberapa kali MotoGP. Kami meyakini bahwa persiapan kali ini semakin baik, semakin matang. Bukan hanya dari race-nya, tapi juga dari kawasannya, juga dari infrastrukturnya. Itu semua kami persiapkan lebih baik. Dan yang paling penting bahwa sekarang ada unsur keindonesiaan yang sangat kuat. Artinya apa? Ada dua pembalap Indonesia, Veda Ega, Mario Aji, yang akan tampil di MotoGP. Walaupun mungkin untuk Moto2 dan Moto3, tapi itu menjadi pemantik bagaimana orang Indonesia penikmat MotoGP semakin bersemangat untuk nonton ke Mandalika. Jadi kalau kita ditanya kesiapan, saya rasa kami siap. Insya Allah kami menyiapkan dari mulai infranya, dari tiketnya, fasilitasnya, semuanya berkoordinasi dengan Pemprov, Pemkap dan segala macamnya. Nah itu kami rasa tahun ini menjadi jauh harus lebih baik. Oke Pak, ini apa yang berbeda dibandingin dengan tahun-tahun sebelumnya gitu daripada MotoGP Mandalika di tahun 2025? Apakah ada sesuatu yang baru gitu, misalkan kayak ada tribun yang baru atau fasilitas yang baru apa? Secara fasilitas mungkin tidak ada perubahan secara signifikan, masih mempergunakan fasilitas yang ada. Kami sempurnakan, kami perbaiki. Namun yang memang yang berbeda justru di sini kepada pesertanya. Wah, artinya adalah racersnya, di mana ada orang Indonesianya. Nah ini menjadi salah satu pemicu untuk orang datang, dan saya rasa nasionalisme kita nih sekarang lagi tinggi-tingginya. Jadi oleh karena itu yang paling penting gimana MotoGP ini sebagai kader pembibitan, ajang pembinaan, dan ini sudah terbukti setelah sekian lama gitu ya, akhirnya muncul pembalap Indonesia mendunia, makanya kita katakan Indonesia mendunia, dan saya yakin kalau ini terus dilakukan secara konsisten, pada akhirnya kita bisa menjadi tuan rumah bukan hanya eventnya, tapi juga dari pembalapnya juga ikut di race tersebut. Oke Pak, satu lagi nih terkait dengan tiket ya. Nah tiketnya kan hari ini baru di launching Pak ya. Ini berapa aja yang paling murah sampai yang paling termahal gitu Pak? Dan apakah ada promo-promo menarik? Yang termurah adalah sekitar 200.000 dengan harga tiket, dan yang paling mahal sekitar 18 jutaan, dan itu masih ada diskon. Masih ada diskon, dan juga ada promo early bird 50% untuk beli tiket di MotoGP. Dan yang paling penting juga ada promo-promo untuk warga NTB, nanti akan di-launching oleh Pak Gub, itu mendapatkan diskon khusus dengan menunjukkan KTP NTB. Terus mungkin nanti akan ada promo-promo lagi dengan menggunakan Pemprov, di mana mungkin bisa melalui jalur ASN ataupun stakeholder pemerintah provinsi. Jadi saya rasa ini cukup banyak kemudahan. Intinya gini, kita ingin memberikan kebahagiaan ini untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Wagub, ini bukan hanya milik NTB, tapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Jadi mari kita ke NTB, kita lakukan, kita nonton sama-sama. Tapi bukan hanya nonton sebenarnya, karena begitu kita nonton MotoGP, kita sudah menggerakkan roda ekonomi menjadi lebih baik, dan insya Allah negaranya juga makin baik. Oke, satu lagi Pak, dari MGPA ada nggak nih kayak apa sih yang mesti harus dilakuin gitu ya untuk masyarakat Indonesia yang pengen untuk nonton MotoGP di Mandalika terkait dengan persiapan-persiapannya, misalkan kayak tiket, akomodasi, kemudian juga kalau kita lihat kan memang akomodasinya cukup tinggi ya Pak di sana gitu. Kami selalu memberikan himbauan kepada pemerintah provinsi bahwa harus ada angka
atas angka bawah terkait biaya akomodasi. Karena sesungguhnya bagaimana ini kan bukan hanya perhelatan 2-3 hari, tapi ini perhelatan mungkin 1 minggu. Artinya apa? Bahwa mereka datang ke NTB, menjadwalkan dengan pesawat, hotel, segala macam, itu menjadi salah satu yang perlu. Jadi tugas kami selalu memberikan himbauan kepada Pemprov untuk memberikan himbauan kepada para pengusaha, ayo tiket hotelnya, harganya ada angka atas bawahnya supaya lebih terjangkau. Dan jangan lupa, saya harus ingatkan bahwa ini bukan hanya akomodasi, tapi sudah ada extra flight biasanya dari maskapai. Nah ini juga menjadi salah satu yang seru, karena apa? Mereka bisa datang pagi dan mereka pulangnya malam. Dan itu sudah terjadi tahun lalu, Garuda memberikan extra flight, itu responnya luar biasa. Jadi artinya bukan hanya masalah akomodasi, tapi konektivitas pun sudah semakin baik. Pak, kalau menurut Bapak nih, terkait dengan performanya VD EGA, gimana di Moto3? Saya rasa kan gini, pertama masih muda, tapi sudah terlihat cara-cara balap yang benar sudah sangat terlihat. Artinya lambat laun dia terus memperbaiki, dan saya rasa masih sangat dinamis, umurnya masih sangat muda. Pada akhirnya ini belum titik maksimalnya, masih titik di awal. Jadi saya rasa masih cukup panjang, masih sangat mungkin untuk menjadi prestasi terbaik karena masih rentang usianya masih muda, jadi masih terbuka untuk jadi nomor 1. Pertanyaan terakhir Pak, siapa jagoan Bapak di MotoGP? Yang paling penting bukan masalah jagoannya, tapi bagaimana siapapun pembalap itu bisa menundukkan sirkuit Mandalika. Karena tahun lalu juara dunia pun tidak bisa perform terbaik di Mandalika. Jadi artinya sirkuit Mandalika itu salah satu sirkuit yang menantang untuk para pembalap. Dan mereka selalu bilang ini sirkuitnya bagus, pemandangannya oke, indah semuanya. Plus ternyata tikungannya juga luar biasa. Jadi agak sulit memprediksi. Saya menduganya ini itu sulit. Sulit. Kalau jagoan untuk 2026? Jangan sebut nama dong. Oke, terima kasih Ya, banyak. terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kasih. Kali ini udah ada Mas Ananda Mikola. Gue pengen tanya-tanya soal VD EGA dan juga Mario Aji nih Mas. Ini kan lagi berlaga di GP gitu ya. Terkait dengan VD EGA dulu deh, menurut dari Mas Ananda gimana? Vega itu adalah pembalap yang fenomenal. Ya kan memang di tahun pertama Veda dia mampu bersaing di bukan di 10 besar lagi, tapi sometime di 5 besar dan sometime di 3 besar. Dan harapan saya, kita sebagai rakyat Indonesia sudah membeli pressure yang terlalu besar kepada Veda biar dia mengalir, yang penting enjoy. Tapi saya yakin untuk event di Mandalika Veda bisa mampu memberikan yang terbaik. Oke, kalau dari strateginya deh, kalau pembalapnya gitu ya, menurut dari Mas Ananda Mikola gimana? Veda punya killer fighting spirit dan punya saya sampai merinding sama ngomongin Veda. Dia punya rasa bukan membunuh ya, tapi how to give a pressure kepada pembalap lain. Dan yang terpenting dia punya konsistensi yang tinggi, dia bisa mengatur daripada ritme bannya, dan saya yakin dan dia juga punya intelijensi yang tinggi, dan saya yakin tahun ini Veda mampu masuk top 5 di klasmen Moto3. Oke, kalau Kiandra Ramadipa nih? Oh, Kiandra pembalap yang fenomenal juga karena usianya masih 15 tahun dan dia juga mungkin akan menjadi penerus Veda, dan karena umurnya juga nggak beda jauh. Dan harapan saya titip pesan kepada Honda untuk tahun depan menduetkan antara Veda dan Ramadipa di tim Idemitsu. Amin, semoga ya bisa kayak Ramadipa juga ke Moto3 ya Mas ya. Oke, kalau untuk Mario Aji nih yang masih cedera. Mario Aji, buat saya Mario Aji pembalap juga yang kuat ya, karena maksudnya gini, kan apa yang sudah dia lakukan itu proses. Sometimes dia 15 besar, kualifikasi latihan masuk 5 besar, 10 besar, tapi memang di kompetisi Moto2 ini lebih berat daripada Moto3. Ya kan, motornya lebih kencang, motornya lebih berat, dan kita sebagai rakyat Indonesia kita harus memberi support mental kepada Mario Aji bahwa kita jangan selalu melihatnya beliau di posisi berapa, tapi harus melihat apa yang beliau sudah lakukan ini, dan ini adalah kejuaraan dunia. Oke, saat ini aku udah bersama Mas Moreno Suprapto. Ya, aku pengen tanya dong soal VD EGA, kemudian juga ada Kiandra Ramadipa. Sejauh ini menurut dari Mas Moreno gimana? Bagus sekali karena mereka masih, kalau di kelasnya itu yang juga paling muda secara usia, dan juga kita bisa melihat kayak kedatangan yang Ramadipa baru 11 bulan dia sudah naik podium.
dan poinnya sekarang di kedua klasmen. Mudah-mudahan konsisten dan juga selamat pada saat akhir championship. Oke, Ya. terima kasih. Kan ada VDEGA, kemudian ada Kian Ramadipa. Ini gimana menurut dari Bapak? Ya positif karena jangan sampai kita punya event tapi local hero-nya tidak ada. Dan ini terbukti MotoGP setelah 5 tahun sekarang sudah melahirkan juara-juara versi Indonesia. Kemarin Piandra sendiri sempat juara di salah satu sirkuit ya, dan ini menjadi hal yang positif dan saya rasa kalau memang ada local hero ini akan juga mengembangkan secara menyeluruh daripada industri otomotif itu sendiri. Oke, Pak, semangatnya dong buat VDEGA dan juga Kian Ramadipa sama Mario Aji. Kapan naik panggung yang tingkat lebih besar? Oke, terima kasih banyak, Pak. Oke, itu dia teman-teman, sahabat Otomotif Upgrade. Tadi kita udah wawancara sama Pak Troy, kemudian sama Mas Ananda Mikola, kemudian juga ada Moreno Supapto. Tapi tadi juga ada Pak Erick Thohir ya. Oke, segitu dulu untuk dari launching tiket MotoGP Mandalika 2026. Bye-bye.